Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi probabilitas diskrit yang merupakan materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi 2. Sebelum saya menjelaskannya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya bernama Laura Rovika Borutauruk dari angkatan 2020 jurusan S1 Manajemen. Tanpa basa-basi lagi, saya akan menjelaskan materi ini. Pada materi distribusi probabilitas diskrit, ada 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, subbab distribusi binomial, kedua distribusi binomial negatif, yang ketiga distribusi Poisson, yang keempat distribusi geometrik, dan kelima distribusi hipergeometrik. Pada distribusi probabilitas merupakan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, dalam arti merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Pada distribusi probabilitas ada dua pembagiannya, yaitu yang pertama distribusi probabilitas diskrit yang merupakan materi kita saat ini, yang kedua yaitu distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama akan kita bahas mengenai distribusi binomial. Pada distribusi binomial memiliki ciri-ciri seperti pada layar, yaitu yang pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian, yang dimana peluang P merupakan peluang sukses dan peluang Q merupakan peluang gagal. Yang sehingga didapatkan suatu persamaan, yaitu peluang P ditambah peluang Q sama dengan 1. Yang kemudian ciri yang ketiga yaitu suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Dan yang keempat yaitu data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Distribusi binomial memiliki rumus yaitu PR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial dikali P pangkat R kali Q pangkat N kurang R. Yang dimana PR R merupakan nilai probabilitas binomial, P merupakan probabilitas sukses suatu kejadian dalam percobaan, R merupakan banyaknya peristiwa. Suatu percobaan, N merupakan jumlah total percobaan, Q merupakan probabilitas gagal suatu kejadian, yang dimana untuk mencari Q menggunakan rumus persamaan yang tadi, tetapi dibalik sehingga Q sama dengan 1 dikurang P. Pada layar telah tersedia contoh soal distribusi binomial, yaitu yang pertama, PTX mengirim sepatu ke Matahari dari sepatu yang dikirim 0,9, diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari, 15 sepatu dikirim ke Matahari. Berapa persen peluang 15 dan 13 sepatu diterima? Maka dengan sebelum kita mengerjakan soal ini, ada baiknya kita menentukan dari soal apa yang diketahui. Yang pertama yaitu peluang suksesnya atau peluang diterimanya yaitu 0,9. Dan jika ada peluang sukses maka ada peluang gagal. Untuk mencari peluang gagalnya yaitu menggunakan rumus yang tadi, yaitu Q sama dengan 1 kurang P. Sehingga 1 dikurang peluang gagal yaitu 0,9, didapat peluang gagalnya merupakan 0,1. Kemudian N merupakan jumlah seluruhnya itu 15, R yang ditanya itu 13. Sehingga yang ditanya merupakan peluang berapa persen peluang dari 15 dan 13 sepatu diterima. Yaitu yang pertama menggunakan rumus yang tadi yaitu PR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Sehingga kita masukkan yang telah diketahui tadi, yaitu P13 sama dengan 15 faktorial per 13 faktorial dikali 15 kurang 13 faktorial dikali 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 15 kurang 13. Kemudian disederhanakan lagi dari pengurangan yang tadi, yaitu 15 faktorial per 13 faktorial dalam kurung 15 kurang 13 merupakan 2, sehingga 13 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dikali 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 2. Pangkat 2 dari mana? Yaitu dari 15 kurang 13. Sehingga didapatkan hasilnya, yaitu P13 dengan 105 dikali 0,254 dikali 0,01. Sehingga peluang 13
peluang dari 13 patut diterima merupakan 0,266, sehingga kalau dibulatkan menjadi 0,27, kemudian diubah ke dalam bentuk persen, yaitu 0,27%. Next. Kemudian pada contoh yang kedua, masih contoh yang sama, tapi bedanya ini yang ditanya, yaitu peluang ke-15. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus, karena yang diketahui merupakan sama. Sehingga langsung masukkan ke rumus, yaitu n faktorial per r faktorial dalam kurung n kurang r faktorial dikali p pangkat r kali q pangkat n kurang r. Kemudian dimasukkan, yaitu 15 faktorial per 15 faktorial dalam kurung 15 kurang 15 faktorial dikali 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 15 kurang 15. Karena pada soal itu, pada rumus itu ada 15 kurang 15, sehingga dikurangkan dulu, sehingga hasilnya 0. Sehingga setelah dikurangi semua, apa yang ada pengurangannya itu menjadi P15, itu mohon maaf, pada PPT ada 13, sebenarnya itu 15. Sehingga dari pengurangan dari persamaan tersebut, maka didapatkan 1 dikali 0,205 dikali 1 sama dengan 0,205 dibulatkan menjadi 21, 0,21 diubah ke persen menjadi 21%. Yang kedua merupakan distribusi binomial negatif. Pada distribusi binomial negatif, merupakan percobaan binomial negatif ini ingin mengetahui peluang bahwa sukses ke R terjadi pada usaha ke X, sehingga distribusi binomial negatif merupakan banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses ke R. Dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, kondisi umum identik dengan distribusi peluang binomial. Kemudian pengecualian pada perubahan definisi variabel random Y, yang di mana Y sama dengan jumlah trial yang diperlukan untuk memperoleh keluaran S atau sukses ke -1. Dalam arti, dari ciri-ciri tersebut bisa diartikan lagi, distribusi binomial negatif merupakan percobaan yang terdiri atas ulangan-ulangan dengan pemulihan yang mempunyai dua kemungkinan. Sehingga dengan rumus binomial negatif yaitu P dalam kurung XK, P sama dengan X kurang 1, K kurang 1, ini dalam arti itu adalah kombinasi. Ini merupakan rumus kombinasi, yang dimana rumus kombinasi tersebut adalah X kurang 1, K kurang 1, kemudian dikali PK, P pangkat K, dikali Q pangkat X kurang K. Yang dimana PXKP merupakan nilai probabilitas binomial negatif, kemudian P merupakan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan. Kemudian X merupakan jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses ke K. Dan K merupakan jumlah sukses yang muncul. Dan Q merupakan probabilitas gagal suatu kejadian yang dimana Q sama dengan 1 dikurang P. Berikut merupakan contoh soal distribusi binomial. Yaitu yang pertama, seorang peneliti tengah menginokulasi beberapa tikus putih dengan menyuntikkan virus yang menyerang metabolisme pencernaan sampai ia memperoleh 3 ekor tikus putih terserang penyakit tersebut. Bila probabilitas terjangkit penyakit itu adalah 25%, berapa probabilitas bahwa dalam percobaan itu diperlukan 10 ekor tikus? Maka dari soal tersebut kita mendapatkan yang diketahuinya yaitu X sama dengan 10, K sama dengan 3, P sama dengan 25%, karena bentuknya dalam persen, kita ubah ke dalam bentuk desimal, sehingga menjadi 0,25. Untuk mendapat Q-nya, yaitu dalam rumus yang tadi, yaitu 1 dikurang P. Sehingga 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Yang ditanya adalah probabilitas bahwa dalam percobaan itu diperlukan 10 ekor tikus. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu PXKP sama dengan kombinasi X kurang 1, K kurang 1, dikali P pangkat K dikali Q pangkat X kurang K. Maka P10 3 0,25, maka dimasukkan X-nya sama 10
dan K-nya sama dengan 3, sehingga 10 kurang 1, 3 kurang 1. Kemudian dimasukkan P-nya yang bernilai 0,25 dipangkat K. K-nya tadi diketahui adalah nilainya 3. Kemudian Q merupakan 0,75, kemudian X kurang K, maka 10 kurang 3. Kemudian setelah sudah dikurangkan semua, maka didapatkan kombinasi 92 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 7. Maka dimasukkan rumus kombinasi, yaitu 9 faktorial dikurang 2 faktorial di dalam kurung 9 kurang 2 faktorial dikali 0,0156 dikali 0,1335. Sehingga kita jabarkan dari nilai kombinasinya itu 9 faktorial dikali 8, 9 faktorial dijabarkan menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dan di bawahnya 2 faktorial merupakan 2 kali 1, dan dari 9 kurang 2 itu sama dengan 7 faktorial, sehingga dimatikan 7 faktorial dengan 7 faktorial, kemudian 2 dimatikan ke 4, 2 dimatikan ke 8, sehingga sisanya adalah 4. Sehingga lebih disederhanakan lagi menjadi 36 dikali 0,0156 dikali 0,1335, sehingga hasilnya merupakan 0,075. Sehingga probabilitas dalam percobaan itu jika diperlukan 10 ekor tikus merupakan 0,075. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu menurut hasil penelitian ahli sosiologi, kurang lebih 800 dari 1.000 wanita tidak setuju dengan praktik poligami yang dilakukan para suami. Bila hasil penelitian ini benar, hitunglah probabilitas bahwa pada suatu hari tertentu, wanita keempat yang diwawancara adalah wanita keempat yang tidak menyetujui poligami. Maka seperti seperti soal-soal sebelumnya, yang langkah pertama yaitu menentukan apa yang diketahui, yaitu yang pertama, peluangnya itu merupakan 800 dari 1.000. Kemudian ditentukan peluang gagalnya, yaitu 1 dikurang 800 per 1.000 sama dengan 200 per 1.000. Kemudian K sama dengan 4 dan X sama dengan 4. Maka ditanya adalah P4. Maka seperti yang soal sebelumnya, menggunakan rumus distribusi binomial negatif, yaitu PXKP sama dengan X kurang 1, K kurang 1, P pangkat K, Q pangkat X kurang K, sehingga P 44 8 per 10. Dari mana 8 per 10? Yaitu peluang dari P-nya tadi, yaitu lebih disederhanakan menjadi 8 per 10. Sehingga langsung dimasukkan aja, langsung masukkan aja ke dalam soal apa yang diketahui. Maka 4 dikurang 1, 4 kurang 1, dikali 8 per 10 pangkat 4, dikali 2 per 10 pangkat 4 kurang 4. Kemudian langsung disederhanakan aja menjadi kombinasi 33 dikali 8 per 10 pangkat 4 dikali 2 per 10 pangkat 4 kurang 4. Sehingga lebih dijabarkan lagi, rumus kombinasinya merupakan 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 kurang 3 faktorial dikali 0,4096 dikali 1. Kemudian yang 3 faktorial dan 3 faktorial di eliminasi, dan sisa 3 kurang 3 pangkat 1, 3 kurang 3 faktorial. Karena 3 kurang 3 sama dengan 0, dan 0 faktorial itu merupakan 1, maka dianggap dikali 1. Maka 1 dikali 0,4096 dikali 1 didapat hasilnya merupakan 0,4096. Sehingga probabilitas bahwa pada suatu hari tertentu wanita keempat yang diwawancarai adalah wanita keempat yang tidak menyetujui poligami merupakan 0,4096 atau bisa disederhanakan menjadi 0,41. Yang ketiga yaitu distribusi Poisson. Distribusi binomial Poisson merupakan distribusi peubah acak di mana hasil percobaan terjadi selama waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu, yang di mana distribusi ini secara luas sering dipakai terutama dalam proses simulasi, misalnya banyaknya daring telepon dalam 1 jam di suatu perkantoran, kemudian banyaknya kesalahan ketik dalam suatu halaman laporan, dan banyak lagi contoh yang
dan banyak lagi peristiwa yang bisa diambil dalam distribusi binomial Poisson ini. Pada distribusi Poisson ini memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaan. Yang kedua, jumlah populasi sangat besar, sehingga probabilitas sukses dalam setiap percobaan sangat kecil untuk N di atas 50, dan di mana nilai PP sangat kecil. Kemudian, yaitu antar percobaan bersifat independen. Rumus dari distribusi binomial Poisson merupakan Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial, yang dimana Px merupakan nilai probabilitas distribusi Poisson, mu merupakan rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses, yang dimana mu sama dengan N kali P. Kemudian E merupakan bilangan konstan, yaitu 2,71828. Sehingga karena dia bilangan konstan, maka itu tidak bisa dibulatkan. Maka kalau dalam pengerjaan soal itu, nilai E-nya itu tetap 2,71828, tidak ada dibulatkan. Kemudian X merupakan jumlah nilai sukses, dan P merupakan probabilitas sukses suatu kejadian. Kita masuk ke contoh soal lagi, yaitu sebuah pabrik TV diketahui bahwa rata-rata terdapat 16 TV yang rusak dari 8.000 TV yang dihasilkannya. Berapakah peluang bahwa dari 1.000 TV yang akan diproduksinya terdapat 2 TV yang rusak? Maka kita list lagi apa yang diketahui pada soal, yaitu yang pertama N sama dengan 1.000, kemudian P sama dengan 16/8.000 sama dengan 0,02, dan X-nya sama dengan 2, dan E-nya yaitu bilangan konstan yang tadi yaitu 2,71828. Yang ditanya adalah P2. Maka yang pertama kita cari adalah mu-nya. Dengan rumus yang tadi yaitu mu sama dengan N kali P. Ya, kita masukkan apa yang diketahui pada apa yang ditanya pada rumus. Dari yang diketahui tadi itu N-nya sama dengan 1.000 dan P-nya sama dengan 0,02, sehingga mu-nya sama dengan 2. Kemudian setelah kita udah dapat mu-nya ini, maka kita masukkan langsung ke dalam rumus distribusi Poisson, yaitu rumusnya Px sama dengan mu di pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Sehingga Px sama dengan 2 di pangkat 2 dikali 2,71828 pangkat min 2 per 2 faktorial. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 2,71828 pangkat min 2 hasilnya 0,135 33545653 per 2. Kemudian 4 kali 0,135 33545653 hasilnya 0,5413 per 2, sehingga PX sama 0,2707. Sehingga peluang bahwa dari 1.000 TV yang akan diproduksi terdapat 2 TV yang rusak merupakan 0,2707, atau bisa lebih disederhanakan lagi menjadi 0,28. Lanjut ke contoh soal kedua distribusi Poisson, yaitu sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari 7 pelanggan. Kemudian kita cari diketahuinya yaitu P sama dengan 50 per 10.000. Sehingga didapatkan peluangnya yaitu 0,005. Kemudian N-nya sama dengan 1.000, X-nya sama dengan 7, dan E-nya merupakan bilangan konstan, yaitu 2,71828. Maka yang ditanya adalah P7-nya. Seperti yang contoh soal sebelumnya itu, pertama kita cari yaitu mu-nya, yaitu N kali P, yaitu 1.000 dikali 0,05, sehingga mu-nya didapat yaitu 5. Kemudian kita cari Px-nya atau distribusi Poisson-nya dengan rumus mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Maka kita masukkan apa yang telah diketahui dalam soal tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya sesuai dengan apa yang ditanya pada rumus, yaitu mu-nya yaitu 5 pangkat 7 karena X-nya adalah 7 dikali bilangan konstannya yaitu 2,71828 pangkat min mu yaitu min 5 per X faktorial, 7 faktorial. Maka Px-nya yaitu 5 pangkat 7
dihasilkan yaitu 78.125 dikali 2,71828 pangkat min 5 yaitu 0,0067379697 per 7 faktorial hasilnya yaitu 5040. Sehingga setelah dikalikan pada pembilangnya itu 526,4021 per 5040 sehingga didapatkan PX-nya yaitu 0,1044. Yang keempat yaitu distribusi geometrik. Pada distribusi geometrik memiliki ciri-ciri yaitu distribusi binomial negatif dengan R sama dengan 1 mencapai sukses pertama. Artinya apa sih distribusi geometrik itu merupakan R sama dengan 1. Artinya itu merupakan ini kayak geometri, distribusi geometri itu seperti kebalikan dari binomial negatif. Nah, di mana artinya itu banyaknya usaha yang berakhir pada sukses yang pertama. Dengan distribusi geometri memiliki rumus yaitu G n banding P sama dengan P dikali Q pangkat N kurang 1. Dan di mana PR atau G NP merupakan nilai probabilitas binomial geometri, kemudian P merupakan probabilitas suatu kejadian dalam setiap percobaan, R atau yang ditanya yaitu banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk seluruh percobaan, kemudian N merupakan jumlah total percobaan, dan Q merupakan probabilitas gagal suatu kejadian, yang dimana Q sama dengan 1 dikurang P. Langsung masuk ke contoh soal distribusi geometri. Yang pertama, menurut hasil penelitian ahli sosiologi, kurang lebih 800 dari 1.000 wanita tidak setuju dengan praktik poligami yang dilakukan para suami. Bila hasil penelitian ini benar, hitunglah, yaitu yang pertama, probabilitas bahwa seorang sosiologi memerlukan 3 orang wanita sampai diperoleh wanita yang tidak setuju dengan poligami. Maka kita tentukan yang diketahuinya yaitu P sama yang diketahui dalam peluang suksesnya yaitu 800 per 1.000. Atau bisa disimpulkan lagi menjadi 8/10. Kemudian Q merupakan peluang gagal yaitu 1 dikurang P. Yaitu 1 dikurang 800 per 1.000 sama dengan 200 per 1.000. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 2/10. Kemudian ada diketahui N sama dengan 3. Nah yang ditanya yaitu G 3 8/10. Maka sesuai rumus yang tadi yaitu rumus dari distribusi geometri yaitu P kali Q pangkat N kurang 1. Sehingga kita masukkan apa yang telah diketahui yaitu 8/10 dikali 2/10 pangkat 3 kurang 1. Kemudian lebih disederhanakan lagi menjadi 0,8 dikali 0,2 pangkat 2 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,32. Lanjut ke soal kedua distribusi geometrik, yaitu yang pertama, probabilitas bahwa seorang sosiolog memerlukan 3 orang wanita bila diketahui N sama 5. Diketahui P-nya seperti yang tadi, yaitu 800 per 1.000, Q-nya 1 kurang P, 1 dikurang 800 per 1.000 sama dengan 200 per 1.000. Yang bedanya di sini adalah jumlah N-nya, yaitu yang tadi, di contoh soal yang pertama itu ada 3, sedangkan di contoh soal kedua adalah 5. Maka langsung masuk ke penyelesaian dengan rumus distribusi geometrik yaitu GNP sama dengan P dikali Q pangkat N kurang 1. Maka G5 8/10 sama dengan 8/10 dikali 2/10 pangkat 5 kurang 1. Sama dengan 0,8 dikali 0,2 pangkat 4. Sehingga didapatkan hasilnya dari perkalian tersebut menjadi yaitu 0,00128. Yang terakhir merupakan distribusi hipergeometrik. Distribusi binomial hipergeometrik merupakan bentuk probabilitas tanpa pengembalian atau without replacement, yaitu setiap pencuplikan data yang telah diamati tidak dimasukkan kembali dalam populasi semula, yang dimana memiliki ciri-ciri, yaitu hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaan, kemudian nilai setiap kejadian adalah berbeda dan tidak konstan, atau probabilitas berbeda,
Dan yang ketiga merupakan percobaan tidak bersifat independen, merupakan percobaan tanpa pengembalian. Dengan rumus PR sama dengan kombinasi SR dikali N dikali kombinasi N dikurang S, N dikurang R per kombinasi N per N kecil. Yang dimana penjelasan dari keterangan dari rumus tersebut merupakan PR merupakan probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses. N besar merupakan jumlah populasi, S sama dengan jumlah sukses dalam populasi, R merupakan jumlah sukses yang menjadi perhatian, N kecil merupakan jumlah sampel dari populasi, dan C merupakan kombinasi. Langsung masuk aja langsung ke contoh soal distribusi hipergeometrik, yaitu PT ya adalah perusahaan percetakan yang setiap menit menghasilkan 15 buku, di mana 12 buku dalam kondisi baik dan 3 rusak. Untuk mengecek mutu buku, setiap menit diambil sampel sebanyak 5 buku. Berapa persen probabilitas dari 5 buku yang dijadikan sampel 4 buku dalam kondisi baik atau tidak rusak? Maka dari soal tersebut bisa kita ambil yang diketahui, yaitu yang pertama, banyaknya buku merupakan 15, buku dalam kondisi baik, yaitu S sama dengan 12, kemudian probabilitas dari 5 buku atau N kecil sama dengan 5, dan yang ditanya itu sampel 4 buku atau R sama dengan 4. Maka ditanya adalah P4. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumus distribusi hipergeometrik tadi, yaitu kombinasi SR dikali kombinasi N kurang S, N kecil kurang R, per kombinasi N besar dikurang N. Maka langsung dimasukkan aja dari yang diketahui tadi, yaitu kombinasi 12 4 dikali kombinasi 15 kurang 12, 5 kurang 4 per 15 kombinasi 5. Maka setelah dikurangkan menjadi 12 kombinasi 12 4 dikali kombinasi 31 per kombinasi 15 5. Maka seperti pada soal-soal sebelumnya itu ada rumus kombinasi yang dimana itu 12 bisa kita ambil contohnya satu, yaitu kombinasi 12 4. Itu dari mana? Itu kombinasi yaitu rumusnya 12 faktorial per 4 faktorial dikali 12 kurang 4 faktorial. Begitu juga dengan kombinasi lainnya. Sehingga dari kombinasi tersebut didapatkan itu 495 dikali 3. 495 merupakan hasil dari kombinasi 12 4 dan 3 merupakan hasil dari kombinasi 3 1. Kemudian per 3003. 3003 dari mana? Yaitu dari kombinasi 15 5. Sehingga dari pembagian dari 495 kali 3 per 3003 didapatkan hasil 0,494. Dan jika dipersenkan itu 49,4%. Dan terakhir merupakan contoh soal distribusi hipergeometrik yang kedua, yaitu dalam satu kelas terdapat 50 mahasiswa, 30 orang laki-laki dan 20 orang wanita. 5 orang dipanggil berurutan secara acak, berapa peluang terpilihnya 2 mahasiswa wanita. Maka kita ambil dari soal yang diketahui. Yang pertama, N besar sama dengan 50, S sama dengan 30, dan N kecil sama dengan 5. Yang ditanya adalah P3. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumus seperti contoh soal yang pertama, yaitu kombinasi SR dikali kombinasi N besar kurang S, N kecil kurang R, per kombinasi N besar per N kecil. Maka langsung masuk aja, yaitu kombinasi 33 dikali kombinasi 50 kurang 30, 5 kurang 3, per kombinasi 55. Sehingga disederhanakan lagi menjadi kombinasi 33 dikali kombinasi 22 per kombinasi 55. Sehingga PR sama dengan 4060 kali 190 per 2118760. Nah, dari mana angka tersebut? Itu hasil dari kombinasi yang tadi. Sehingga dari pembagian tersebut didapatkan hasil yaitu 0,3641, atau bisa lebih disederhanakan lagi menjadi 0,36, sehingga diubah dalam bentuk persen yaitu 36%. Tidak terasa materi tentang distribusi probabilitas diskrit sudah saya jelaskan semuanya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.